belum jam 12, belum boleh sholat, kenapa Allah belum bangun? Dia masih saja sempat-sempatnya memfitnah Allah Subhanahu wa taala dan menista Allah dengan dia mengatakan sebelum jam 12 Allah Subhanahu wa taala itu belum bangun. Allah belum bangun. Allah belum bangun. UAS di mana saja, UAS kemana saja, tonton UAS UAH TV. subscribe, like, share, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik ikhwani fillah, bagi yang baru bergabung silahkan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar insyaallah menjadi pemberitahuan untuk kita semua setiap kami upload video baru. Lagi-lagi kami kabarkan seorang pendeta yang sedang khutbah di sebuah gereja, dia masih saja sempat-sempatnya memfitnah Allah Subhanahu wa taala dan menista Allah dengan dia mengatakan sebelum jam 12 Allah Subhanahu wa taala itu belum bangun karena umat muslim ibadahnya jam 12. Artinya mungkin yang dia maksud adalah sholat zuhur ikhwani fillah. Na'udzubillah min dzalik. Ini merupakan fitnah yang sangat besar dan merupakan fitnah yang sangat keji. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Tetapi ada seorang pendeta yang dengan berani-beraninya dia mengatakan sebelum jam 12 Allah Subhanahu wa taala belum bangun. Na'udzubillah ya ikhwan. Bahkan orang ini memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan fillah, kita akan lihat videonya dan video ini diambil dari channel non muslim sendiri. Kami akan tunjukkan videonya seperti di sini. Dan kami mengambil beberapa video hanya untuk dijadikan bahan reaksi saja ya ikhwan. Ketika dia memfitnah Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan mengklarifikasi terkait ucapannya. Baik ikhwani fillah, kita akan saksikan terlebih dahulu cuplikan dari video tersebut. Silahkan. Kayaknya kita bersyukur orang Kristen datang ke Tuhan gak pernah dibatasi waktu dan keadaan, betul gak? Nggak ada waktu dan pembatas. Beda dengan agama yang lama. Aduh, belum jam 12, belum boleh sholat, kenapa Allah belum bangun? Aduh, belum jam 12, belum boleh sholat, kenapa Allah belum bangun? Betul nggak? Dibatasi mesti jam 12 baru sholat. Kalau belum jam 12 nggak boleh. Kalau kita kan enggak. Ke gereja jam berapapun Tuhan nggak pernah protes, betul nggak? Nggak ada Tuhan protes. Tapi yang membatasi waktu pribadi kita sama siapa? Sama Tuhan, betul gak? Sudah jelas ya, dan kita telah menyaksikan bersama dengan kejinya pendeta ini menista Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan sebelum jam 12 Allah Subhanahu wa taala belum bangun. Artinya orang ini telah menghina Allah Subhanahu wa taala dengan berarti Allah itu tidur. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Dan orang ini hanya terpaku pada sholat zuhur saja ya ikhwan, dengan ketidaktahuannya dan keawamannya sehingga menyangka bahwa umat Islam itu hanya sholat zuhur saja. Pantas saja dia keluar dari agama Islam ikhwani fillah. Karena kabarnya dia adalah seorang mantan muslim. Katanya orang ini mengaku dulunya sebagai guru ngaji ya ikhwan, tetapi hanya tahu zuhur saja. Bagaimana dengan sholat duha yang dilaksanakan sebelum sholat zuhur? Dan bagaimana dengan sholat mutlak? Sholat mutlak itu bebas waktunya ya ikhwan. Bagaimana dengan sholat hajat yang tidak dibatasi dengan waktu? Dan bagaimana dengan sholat istikharah? Sholat istikharah bisa saja dilakukan di siang hari ataupun di malam hari. Tentu sholat-sholat itu tidak dibatasi waktu. Bagaimana dengan sholat sunat tahiyatul masjid? Boleh saja ketika kita masuk masjid, kapanpun itu waktunya, baik itu pagi, siang, sore, bahkan malam pun kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Dan juga kita disarankan untuk sholat syukrul wudhu. Bahkan banyak sekali sholat-sholat yang mungkin tidak bisa disebutkan di sini karena terkait waktu. Dan semua itu waktunya di luar sholat zuhur. Jadi Anda itu tahunya hanya sholat zuhur saja. Bahkan pendeta ini bukan hanya menghina Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan saksikan cuplikan dari video hinaan itu. Silahkan.
dekor-dekor. Saya biasa kalau Natal kan cuma hanya jemaat aja berapa orang gitu kan. Saya tanya loh, ini kok ulang tahun Pak Pendeta? Kok namanya Yesus? Dipikir ulang tahun saya. Saya bilang, tidak Pak, ini ulang tahun Tuhan saya. Setiap tanggal 25 saya memperingati kelahiran Yesus. Sama dengan yang namanya Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad. Kalau Maulid kan perjalanan Nabi Muhammad dari Gua Hiro, menerima wahyu. Iqra ya Muhammad, baca nama Tuhanmu. La an Nabi Khoria Jibril, aku nggak bisa baca tuh. Waduh, kasihan amat Nabi nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad, baca atas nama Tuhanmu. Oke, Nabi Muhammad itu ummi, sudah nggak bisa baca tulis. Nggak bisa, makanya dia kalau dapat wahyu, mulai siapa? Sahabat Nabi. Ditulis 22 tahun, 22 bulan, 22 hari turunnya Al-Quran, nggak langsung. Makanya apa? Muhammad ketika dia meninggal dunia, dia kata, ummati, ummati, hai umatku, selamatkan diri masing-masing, aku nggak bisa menyelamatkan engkau. Ya Rasulullah, siapa yang bisa menyelamatkan aku? Isa ibni Maryam marohula kalimatullah. Isa anak Maryam yang akan menyelamatkan engkau. Wal awalu wal akhiru, dialah yang awal dan yang akhir. Oke kan doanya Muhammad, ya Allah dekatkan aku dengan Isa anak Maryam yang maha tinggi. Itu doanya Nabi Muhammad. Bayangkan ikhwani fillah, dia telah mengatakan, katanya Rasulullah SAW, doanya adalah, Allah dekatkanlah aku dengan Isa yang maha tinggi. Na'udzubillah, ada saja pendeta yang satu ini. Fitnahnya sangat luar biasa ya ikhwan. Bahkan tadi dikatakan, hanya ummati, ummati, selamatkanlah diri masing-masing, karena aku tidak bisa menyelamatkan. Kemudian para sahabat bertanya, lalu kemudian siapa yang bisa menyelamatkan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Isa ibnu Maryam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kok sepertinya sangat dibuat-buat ya. Dan ini merupakan fitnah yang sungguh sangat keji. Kalau kita lihat hadis dari Rasulullah SAW, barang siapa yang berkata dan kata-katanya itu adalah dusta dan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, maka tempatnya ada dalam neraka jahanam. Apakah Anda tidak takut dengan bohong seperti ini? Na'udzubillahi min dzalik. Taubatlah, Anda harus minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwani fillah, mungkin hanya ini video yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan dengan harapan video ini dijadikan sebuah motivasi agar kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAS di mana saja, UAS kemana saja, tonton, UAS TV. subscribe, like, share, and